halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2, kelas 12 IPS 1, Sejarah Indonesia yang akan mempelajari tentang materi politik luar negeri bebas aktif pada era Jokowi tahun 2019 hingga sekarang. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Elisa Rahman Hardias, absen 8. Saya Ida Nuramalia, absen 11. Saya Raden Siti Rama, absen 27. Saya Muhammad Egy Nuril, absen 20. Nama saya Muhammad Rizal Septrianto, absen 21. Nama saya Evan Christian, absen 9. Nama saya Niko Revansyah, absen 26. Yuk, kita simak videonya sampai habis. Presiden Joko Widodo melakukan reformasi politik luar negeri Indonesia dalam konteks sejarah perjuangan kemerdekaan dan strategi geopolitik. Ini mengeksplorasi interaksi faktor-faktor seperti dinamika politik dalam negeri, tekanan eksternal, pengalaman sejarah, dan kapasitas perekonomian yang mempengaruhi terbentuknya kebijakan luar negeri pemerintahan Presiden Joko Widodo. Politik luar negeri ini mengupayakan pembangunan nasional melalui 4 hal tujuan utama: memprioritaskan pembangunan ekonomi, melestarikan dan stabilitas internal dan kawasan, melindungi keutuhan wilayah negara, serta melibatkan dan peran rakyat dalam menjaga keamanan nasional dan dalam pembentukan politik nasional. Indonesia dalam ranah politik global dilihat sebagai negara yang memiliki peran penting dan kompleks. Berikut adalah deskripsi mengenai Indonesia di mata dunia dari perspektif politik. Yang pertama, demokrasi beragam. Indonesia diakui sebagai negara demokratis dengan populasi yang besar, kepemimpinan dan demokratisnya yang melibatkan pemilihan umum secara teratur, menunjukkan kematangan politik dan keterlibatan masyarakat dalam proses politik. Yang kedua, adanya keseimbangan antara kekuatan eksekutif dan legislatif. Dalam politik Indonesia, ada upaya untuk menjaga keseimbangan antara kekuatan eksekutif dan legislatif. Sistem presidensialnya memberikan peran kuat kepada presiden, sementara parlemen memainkan peran penting dalam pembuatan kebijakan. Yang ketiga, peran aktif dalam diplomasi regional dan global. Indonesia dikenal sebagai pemain aktif dalam diplomasi regional dan global. Keanggotaannya dalam berbagai organisasi internasional seperti ASEAN dan G20 menunjukkan peran strategisnya dalam menciptakan stabilitas dan kerjasama di kawasan dan dunia. Yang keempat, adanya pemikiran independen dan kebijakan luar negeri yang seimbang. Indonesia dihargai karena mempertahankan kepemikirannya independen dalam kebijakan luar negerinya. Negara ini berusaha menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan partisipasi aktif dalam isu-isu global seperti perdamaian, perubahan iklim, dan perdagangan internasional. Kelima, adanya tantangan dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Dunia melihat Indonesia sebagai negara yang menghadapi tantangan pembangunan ekonomi dan sosial. Meskipun telah mencapai kemajuan, masih ada pekerjaan yang harus dilakukan dalam mengatasi ketidaksejahteraan, kemiskinan, dan masalah lainnya. 6. Keterlibatan dalam penyelesaian konflik dan keamanan. Indonesia diakui atas perannya dalam memediasi dan berkontribusi pada penyelesaian konflik di kawasan Asia Tenggara. Keterlibatannya dalam misi penjaga perdamaian PBB dan upaya penyelesaian konflik di Timor Leste adalah contoh dari peran aktifnya dalam mempromosikan keamanan regional. 7. Kepedulian terhadap isu lingkungan. Dunia menyadari peran Indonesia dalam isu-isu lingkungan, terutama sehubungan dengan keberlanjutan dan perlindungan lingkungan. Keterlibatan dalam mengatasi deforestasi dan upaya untuk memengaruhi perubahan iklim mendapatkan pengakuan positif. 8. Keberagaman etnis dan agama. Indonesia dilihat sebagai negara yang berhasil mengelola keberagaman etnis dan agama. Model keberagaman ini memberikan contoh bagi negara-negara lain tentang bagaimana berbagai kelompok dapat hidup berdampingan dalam harmoni. 9. Pembangunan infrastruktur dan ekonomi. Pembangunan infrastruktur yang pesat di Indonesia menarik perhatian dunia. Investasi dalam sektor ini mencerminkan tekad negara untuk meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi. 10. Komitmen terhadap hak asasi manusia. Dunia melihat komitmen Indonesia terhadap hak asasi manusia dan upaya untuk memperbaiki sistem hukum dan peradilan. Meskipun masih ada tantangan, langkah-langkah menuju penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia telah mendapatkan pengakuan. Dengan dinamika politiknya yang kompleks dan kontribusi dalam berbagai isu global, Indonesia terus memainkan peran penting dalam membentuk peta politik dunia dan memperkuat kedudukannya sebagai negara besar di Asia Tenggara. Lantas, bagaimana peran politik luar negeri bebas aktif Indonesia terhadap perdamaian dunia?
Berikut adalah beberapa contoh kasus mengenai konflik-konflik yang ada di dunia serta peran Indonesia terhadapnya. Sebagai sebuah negara yang menjunjung tinggi prinsip bebas aktif dalam hubungan luar negeri, Indonesia juga menegaskan konsistensinya dengan prinsip tersebut dalam krisis Ukraina. Menegaskan bahwa bebas aktif yang dimaksud bukan berarti netral aktif, tetapi juga dengan memberikan kontribusi baik dalam bentuk pemikiran maupun bantuan terhadap penyelesaian konflik. Prinsip bebas aktif yang dijunjung Indonesia tidak identik dengan sikap netral, melainkan bebas bersikap sesuai dengan kepentingan nasional. Selain itu juga sikap Indonesia bukan sekedar mengikuti negara lain, melainkan upaya untuk menyuarakan kepentingan penghormatan terhadap norma hukum internasional. Indonesia juga menilai bahwa langkah terbaik terhadap situasi di Ukraina saat ini adalah dengan deesklasasi sehingga proses perundingan dapat berjalan lebih efektif dan memungkinkan dibukanya jalur kemanusiaan. Konflik antara Rusia dan Ukraina menurutnya bukanlah masalah sederhana yang tidak bisa diselesaikan dalam waktu cepat. Oleh karena itu, Indonesia tidak perlu terlibat lebih jauh dalam permasalahan yang dihadapi oleh kedua negara. Sebaliknya, Indonesia bisa memberikan kontribusi terhadap upaya penyelesaian konflik. Today's meeting demonstrates the pinnacle of the UN's absurdity. Hamas and the Palestinian Islamic Jihad are vile terrorists, but these forces of terror are a mere symptom of the true security threat in the region and beyond. Peace and security, not to tolerate wars and especially not genocide. Madam President, I'm here today for the third time in 3 months, joining the Council debate on Palestine to reaffirm Indonesia's unwavering commitment to stand with Palestine, to declare that Indonesia will not rest until we see justice and dignity restored for the Palestinian people. Sebagai negara terbesar dan menduduki peringkat Muslim terbanyak, Indonesia tentu tidak tinggal diam. Pemerintah bahkan menyampaikan keprihatinan atas konflik yang terjadi antara militan Palestina Hamas dengan Israel yang mengakibatkan korban tewas ratusan jiwa. Tidak hanya itu, Indonesia juga mendesak agar tindakan kekerasan segera dihentikan guna menghindari jumlah korban yang semakin bertambah. Dari konflik ini, pemerintah berharap agar akar permasalahan, yaitu penduduk wilayah Palestina oleh Israel, diselesaikan sesuai parameter yang sudah disepakati oleh PBB. Komitmen Indonesia dalam konflik Israel-Palestina selama ini selalu disuarakan pada setiap kesempatan dengan menyatakan bahwa Palestina selalu ada pada tiap helaan napas diplomasi Indonesia. Pernyataan itu menyiratkan bahwa Indonesia selalu berusaha memperjuangkan perdamaian dan resolusi konflik kedua negara tersebut. Senior Policy Advisor Bidang Diplomat dan Politik Ekonomi, Dina Prapotoharja, mengatakan peran Indonesia dalam mengatasi konflik Israel-Palestina selama ini memang telah disuarakan. Indonesia dalam hal ini mendukung Palestina dengan mengedepankan prinsip anti-kolonialisme dan imperialisme, serta terus menyuarakan hak-hak Palestina atas tanah dan negara yang diakui oleh kedaulatannya. UNCTAD atau United Nations Conference on Trade and Development, sebuah badan PBB yang bertanggung jawab untuk isu perdagangan dan pembangunan, pada tanggal 31 Januari 2024 mengeluarkan laporan khusus mengenai Palestina, yaitu dampak ekonomi kehancuran Gaza dan prospeknya untuk pemulihan ekonomi. Perlunya dukungan internasional pada isu Palestina tersebut merupakan salah satu hal yang digarisbawahi Presidensi Indonesia di TDB atau Trade Development Board, yang merupakan badan eksekutif UNCTAD. Hal ini ditunjukkan Wakil Tetap Republik Indonesia di Jenewa, yaitu Duta Besar Febrian Rudyard, sebagai Presiden TDB yang memimpin pertemuan TDB UNCTAD pertama di tahun 2024 pada 30 Januari 2024. Pertemuan ini merupakan salah satu fokusnya membahas program UNCTAD untuk masyarakat Palestina. Konsensus ini merupakan salah satu dari sedikit kesepakatan mengenai Palestina yang dapat dicapai di tingkat multilateral.
ASEAN Today dalam halal food and beverage, Indonesia dan beberapa negara ASEAN masih aktif mengekspor produk ke kawasan Timur Tengah dan negara-negara anggota OKI. Indonesia memiliki ambisi dalam mengembangkan ekspor halal food and beverage. Salah satu prioritas politik luar negeri Indonesia pada era Jokowi yaitu diplomasi ekonomi. Hal ini tertuang dalam kerangka politik luar negeri RI tahun 2019 hingga 2024. Diplomasi ekonomi ini menjadi Indonesia berfokus pada pembangunan, investasi, kerjasama, dan penguatan hubungan bilateral maupun multilateral. Kementerian Luar Negeri dalam peluncuran suatu tugas pelaksanaan diplomasi ekonomi menyatakan 3 tujuan spesifik diplomasi ekonomi. Yang pertama, investasi asing lebih banyak masuk Indonesia. Kedua, pasar yang lebih besar di luar negeri bagi komoditas produk Indonesia. Ketiga, turis asing datang lebih banyak ke Indonesia atau Kementerian Luar Negeri tahun 2015. Untuk menyukseskan tujuan 02 dilakukan Indonesia dengan cara memperluas pasar ke kawasan ASEAN, Indo-Pasifik, dan wilayah strategis lainnya. Salah satu bentuk perluasan pasar adalah dengan pengoptimalan produk halal untuk diekspor. Dilansir dari ASEAN Today, negara-negara ASEAN adalah salah satu pengekspor produk halal terbesar ke wilayah Timur Tengah. Pasar halal dunia menjadi salah satu target Indonesia karena memiliki potensi yang tinggi untuk penambahan devisa negara. 70% dari diplomasi diarahkan ke diplomasi ekonomi, dan sekali lagi tidak lupa bahwa misi-misi yang terkait dengan upaya kita untuk menjaga perdamaian dunia dan sebagainya tentunya tidak pernah akan kita lepaskan juga, karena tadi saya laporan bahwa Indonesia memiliki tanggung jawab yang besar. Paling tidak saat ini Indonesia sedang duduk di Dewan Keamanan PBB, Dewan HAM, dan sebagai konseptor dari Indo-Pasifiknya ASEAN, kita memiliki kewajiban juga untuk terus mengawal konsep ini sehingga dapat ditindaklanjuti, diimplementasikan dalam kerjasama konkret yang saling menguntungkan. Demikianlah video yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Buat teman-teman yang punya pertanyaan, boleh tinggalin di kolom komentar ya. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi